Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Gus Pur di bahasan ihwal kimia. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat menjadi reaksi redox. Ada beberapa konsep reaksi redox. Yang pertama adalah konsep oksigen. Menurut konsep oksigen, oksidasi adalah reaksi dengan gas oksigen, gas O2 ya. Contohnya reaksi karbon dengan oksigen menjadi CO2. Nah, ini dengan oksigen, bereaksi dengan oksigen. Itu dinamakan reaksi oksidasi. Kemudian besi, Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Ini reaksi dengan oksigen, reaksi perkaratan ini. Ini dinamakan reaksi oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi yang melepaskan gas oksigen, pelepasan gas O2. Contohnya, ketika H2O terurai menjadi gas H2 dan gas O2, ini melepaskan gas oksigen. O2-nya di ruas kanan. Oke. Ada lagi misalnya kalium klorat. KClO3 ini terurai menjadi KCl dan gas O2 ini. Ini juga melepaskan gas oksigen. Ini konsep redox menurut konsep oksigen. Kemudian ada lagi yang namanya konsep elektron. Menurut konsep elektron, oksidasi adalah proses pelepasan elektron. Contohnya unsur Na atau atom Na ini melepas elektron membentuk kation natrium. Kemudian unsur atau atom tembaga ini melepas 2 elektron membentuk kation Cu2+. Ini. Kemudian reduksi menurut konsep elektron adalah proses penangkapan elektron. Misalnya O2 menangkap 4 elektron membentuk anion O2-. Kemudian Cl2 menangkap 2 elektron membentuk 2 anion Cl-. Penangkapan. Konsep oksigen dan konsep elektron ini tidak bisa digunakan untuk semua reaksi, karena tidak semua reaksi melibatkan oksigen, dan juga tidak semua reaksi melibatkan pelepasan atau penangkapan elektron. Nah, kemudian ada konsep ketiga, yaitu konsep bilangan oksidasi atau bilox. Nah, menurut konsep ini, oksidasi adalah jika terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebelum dengan sesudah reaksi. Sedangkan reduksi adalah bila terjadi penurunan bilangan oksidasi sebelum maupun sesudah reaksi. Nah, semua unsur, semua senyawa itu memiliki bilangan oksidasi, sehingga konsep bilox ini dapat digunakan untuk semua reaksi. Untuk menentukan apakah suatu reaksi itu reaksi redox atau bukan, konsep bilangan oksidasi ini dapat digunakan untuk semua reaksi. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu bilangan oksidasi? Bilox itu apa? Nah, bilangan oksidasi atau bilox adalah bilangan atau angka yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Setiap atom mempunyai muatan yang disebut bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi
diberi tanda plus positif jika atom melepaskan elektron, dan bilangan oksidasi diberi tanda min atau negatif ya, jika atom menerima elektron. Itu konsepnya. Nah, ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Ini dia. Aturan pertama, unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri atau molekul unsur. Hidrogen sendirian, nitrogen sendirian, karbon sendirian, atau molekul unsur O2, N2, S8. Ini molekul unsur ini, O2, N2, S8. Termasuk unsur-unsur bebas, ini bilangan oksidasinya 0. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi fluorin dalam semua senyawanya memiliki bilangan oksidasi -1. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi unsur logam selalu positif. Bilangan oksidasi beberapa unsur logam diantaranya sebagai berikut. Untuk logam golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, itu dalam senyawa bilangan oksidasinya +1. Sedangkan logam golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, itu bilangan oksidasinya +2. Sementara aluminium biloknya 3, Zn biloknya +2, Ag +1, Sn bisa +2, bisa +4, Pb bisa +2, bisa +4, dan seterusnya. Oke, tetapi bilangan oksidasi logam selalu positif. Kemudian, bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion tunggal itu sama dengan muatannya. Maksudnya adalah misalnya begini. Bilangan oksidasi Fe dalam Fe2+, kation Fe2+ ini itu sesuai muatannya. Muatannya 2+, maka biloknya ya +2. Bilangan oksidasi S dalam anion S2-, muatannya 2-, maka biloknya juga -2. Itu yang dimaksud aturan nomor 4 ini. Aturan nomor 5, bilangan oksidasi hidrogen umumnya +1, kecuali dalam senyawanya dengan logam atau yang kita kenal dengan hidrida, itu biloknya -1. Jadi secara umum +1, dalam hidrida -1. Contohnya ini, dalam H2O, HCl, NH3, bilangan oksidasi hidrogen ini sama dengan +1. Sementara dalam logam hidrida, misalnya hidrogen dengan logam natrium, hidrogen dengan logam barium, maka bilok hidrogennya -1. Itu aturan ke-5. Ke-6, bilangan oksidasi O umumnya -2, -2. Contohnya dalam H2O, dalam MgO, itu bilangan oksidasinya -2. Ini O. Dalam H2SO4 juga -2. Kecuali dalam F2O, bilangan oksidasi O itu +2. Dalam peroksida, misalnya hidrogen peroksida H2O2, biloknya bukan -2 tetapi -1. Dalam superoksida seperti KO2, bilangan oksidasi O ini itu bukan -2 atau -1 tapi -0,5. Ya.
Kemudian aturan ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa totalnya itu sama dengan 0. Ya. Jadi jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur kalau dijumlahkan dalam senyawa itu semuanya bilangan oksidasinya 0. Contohnya ini. Ini ada senyawa H2SO4. Ini kalau bilok hidrogen, bilok belerang, S, bilok O ini dijumlah semuanya itu 0. Itu yang dimaksud. Nah, di peraturan yang sudah kita sampaikan tadi, hidrogen bilangan oksidasinya +1. Ada 2 di sini. Berarti +1 kali 2 semuanya, maka +2. +1 kali 2. O juga ada aturannya, yaitu -2. -2 kali 4 -8. Nah, S-nya berapa? Sini. +2 ini berapa? -8 sama dengan 0. Maka ini +6. Nah, +6 ini miliknya S, 1 buah S. Maka bilangan oksidasi S-nya menjadi +6. Demikian. Itu aturan ke-7. Ke-8, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion poliatom itu sama dengan muatannya. Jadi kalau tadi ion tunggal, sekarang ini ion poliatom. Jumlahnya itu bukan 0, tetapi sesuai muatannya. Misalnya begini. Ini ion poliatom S2O3 2-. Muatannya 2-. Maka secara keseluruhan bilangan oksidasinya adalah -2. Ini. Nah, kita tahu O itu -2 juga. -2 kali 3 -6. Maka berapa dikurangi 6 sama dengan -2? Sama dengan +4. Nah, +4 ini bilok dari 2 buah S. Ya, S-nya kan ada 2. Maka masing-masing +4 dibagi 2 sama dengan +2. Nah, demikian. Contohnya, tentukan bilok unsur yang berwarna merah pada spesi berikut. Misalnya ini CH4. Nah, ini totalnya 0 kan. Nah, hidrogen +1 kali 4 +1 kali 4 +4. Maka sini -4. Betul. Ini miliknya karbon yang ini. Ini +4. -4. Kemudian ini SF6. Totalnya 0. Ya, totalnya 0. F itu -1. -1 kali 6 -6. Berapa dikurangi 6 sama dengan 0? +6. Nah, ini +6 ini miliknya atau bilok dari S. +6. Kemudian Fe2O3. Totalnya 0. O biloknya -2 kali 3 -6. Berapa -6 sama dengan 0? Ya, +6. Nah, +6 ini miliknya 2 buah Fe. Bilok 2 buah Fe. Maka masing-masing +3. Itu. Kemudian lagi. Oh, ini tadi sudah H2SO4 ya. Totalnya 0. O-nya -2 kali 4 -8. Ini +1 kali 2 +2. Nah, ini berapa? +2 -8 0. Maka +6. +6 ini miliknya 1 buah S. +6 ini. Kemudian BaO2. Nah, ini berbeda. Ini yang disebut dengan superoksida. Ini 0, tapi O-nya bukan -2 lagi. Ya. Ini +2 Ba golongan 2A kan. +2 kali 1 jadi +2. Maka ini -2. -2 miliknya 2 O. Maka ini -1 masing-masing. Ini superoksida. Apa namanya?
peroksida. Kemudian Cr2O7 2-. Nah, ini tidak 0, tetapi ini min 2. Totalnya ini min 2. O nya juga min 2 kali 7 min 14. Nah, ini berapa dikurangi 14 sama dengan min 2 plus 12. Plus 12 ini bilok miliknya 2 buah Cr. Nah, maka masing-masing plus 12 dibagi 2, jadi plus 6. Bilangan oksidasi Cr plus 6. Misalnya ini Fe2SO4 3 kali. Senyawa ini sebenarnya terdiri atas Fe3+, ini berarti bilangan oksidasinya plus 3, sama SO4 2-, ion sulfat. Nah, kalau di jumlah memang semuanya 0. Nah, untuk O min 2, ini O nya ada berapa? 4 kali 3 12. 12 kali min 2 min 24. Fe nya plus 3 tadi, plus 3 kali 2 plus 6. Plus 6 min 24 sama dengan 0. Maka di sini ya plus 18. Plus 18 itu miliknya 3 buah S. S nya kan 3 ini, 1 kali 3. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ya, plus 6 untuk bilok S. Atau kita dari sini bisa juga dihitung berapa bilok S nya. Ini kan totalnya min 2. Ini min 2. O nya min 2 kali 4 min 8. Berapa di sini? Plus 6. Plus 6 ini miliknya S. Ya, 1 buah S ya. Oke. Lagi misalnya. Nah, seperti ini misalnya tentukan biloks dari yang berwarna merah ini. Kita bahas satu-satu. NH4+, totalnya plus 1, gitu. Hidrogennya plus 1 kali 4 plus 4, maka di sini plus atau min 3. Min 3 ini miliknya N, biloknya N ya, min 3 nih. Kemudian H3PO4, nah ini 0 gitu. Totalnya 0. Oksigennya min 2 kali 4 min 8. Hidrogennya plus 1 kali 3 plus 3. Plus 3 min 8 0. Maka sini plus 5. Ini miliknya atau biloknya fosfor, unsur P plus 5. Kemudian CaClO3 2 kali. Ini totalnya 0. Kemudian O nya min 2. Min 2, O nya ada 3 kali 2 6. 6 kali min 2 min 12. Ca nya plus 2, golongan 2A ya. Plus 2 kali 1. 1 kali plus 2 plus 2. Nah, sini berapa? Plus 2 berapa? Min 12 sama dengan 0. Maka ini plus 10. Nah, plus 10 ini milik 2 buah Cl. Ini kan 1 kali 2 Cl nya. Maka masing-masing Cl plus 5 biloknya ya. Plus 10 dibagi 2. Oke. Misalnya H2C2O4, semuanya 0, totalnya 0. Hidrogennya plus 1 kali 2 plus 2. Oksigennya min 2 kali 4 min 8. Nah, ini berapa? Plus 2 min 8 0. Maka ketemu plus 6 ya. Plus 6 ini miliknya 2 buah C. Maka masing-masing plus 3. Bilangan oksidasi dari C pada senyawa H2C2O4. Kemudian S2O7, semuanya min 2 tuh. Ini sesuai. O nya min 2 kali 7 min 14. Berapa? Min 14 sama dengan min 2. Maka ya plus 12. Plus 12 itu bilok miliknya 2 buah S. Maka masing-masing plus 6. Oke.
Kemudian CuNO3 dua kali. Nah, ini CuNO3 dua kali, ini terdiri atas ion Cu2+ dan NO3-. Maka Cu-nya biloknya +2. Oke. Jadi seperti ini. CuNO3 dua kali. Ini semuanya 0, betul? Ya, ini +2 sudah. +2 kali 1 +2. Nah, O ada -2. -2 kali 6. 3 kali 2 kali -2 sama dengan -12. Nah, sini berapa? Ini 10 plus 10. Plus 10 ini miliknya 2 buah N, maka masing-masing +5. Ya. Demikian. Nah, kalau ada NH4NO2, ini terdiri atas NH4+ dan NO2-. Nah, kita hitung satu-satu. Apakah N yang depan dengan yang belakang itu sama bilangan oksidasinya? Kita lihat. NH4+, totalnya +1. Ini kan? H +1 kali 4 +4. Berapa? +4 sama dengan +1, maka ini -3. Nah, -3 ini miliknya 1 buah N. -3. Bagaimana N yang belakang ini? NO2 1-, totalnya -1. Nih. Pokoknya -2 kali 2, -4. Berapa dikurangi 4 sama dengan -1? +3. Ya, ini +3 ini miliknya N yang ini. Nah, ini +3. Nah, N yang depan ini -3, N yang di belakang +3. Oke. Ya, kalau dijumlahkan seperti ini. -3 +3, ini -2, ini +1. Oke. Kalau dijumlahkan semua 0 seperti ini. Oke. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa reaksi redoks atau bukan itu bisa kita lihat dari perubahan bilangan oksidasinya. Misalnya ada reaksi seperti ini, KMnO4 plus HCl menjadi MnCl2 plus KCl plus Cl2 plus H2O. Maka ini dicari dulu KMnO4 berapa biloknya masing-masing. Nah, maksudnya kayak gini, KMnO4 ini dicari biloknya masing-masing. O ini -2, -2 kali 4 -8. K golongan 1 plus 1 kali 1 berarti plus 1. Maka Mn nya plus 7. Plus 7 ini miliknya 1 buah Mn. Nah, seperti ini. Ini dicari semua. Dicari semua. Ya. Jadi ini plus 1, nih. Ini plus 7, O nya -2. Begitu kira-kira. Jadi kita cari dulu. Kita cari dulu masing-masing bilangan oksidasinya. Nah, ini berapa? Plus 1. Oke. Ini plus 1. Ini -1. Ya. Ini plus 2 Mn nya, ini -2. Ini plus 1, ini -1 Cl nya, ini 0. Hanya plus 1, ini -2. Nah, kita perhatikan sekarang. Sebelum reaksi dengan sesudah reaksi, apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi? Unsur K misalnya plus 1 sebelum reaksi, sesudah reaksi plus 1, tidak berubah. Mn misalnya sebelum reaksi plus 7, sesudah reaksi plus 2. Itu artinya terjadi penurunan bilok. Biloknya turun. Maka ini reduksi. Turun dari plus 7 menjadi plus 2.
O-nya min 2 sebelum reaksi, sesudah reaksi min 2 juga tetap. Hidrogennya sebelum reaksi plus 1, sesudah reaksi plus 1. Kemudian Cl-nya, nah ini Cl-nya ini sebelum reaksi min 1, sesudah reaksi ada yang min 1, tetapi ada juga yang 0. Nah ini dari min 1 menjadi 0, terjadi kenaikan bilok. Itu yang disebut dengan oksidasi. Ya, kita lihat dari plus 7 menjadi plus 2, turun biloknya. Ini yang namanya reduksi. Kemudian dari min 1, Cl-nya ini, biloknya, menjadi 0. Ini berarti terjadi kenaikan bilok, maka disebut reaksi oksidasi. Oke. Nah, pada reaksi tersebut terjadi kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi reaksi disebut adalah reaksi redoks, termasuk reaksi redoks. Nah, zat yang mengalami reduksi, ini kan dari plus 7 menjadi plus 2, terjadi penurunan bilok. Yang mengalami reduksi ini, zatnya secara keseluruhan, itu disebut dengan oksidator. Sedangkan zat yang mengalami oksidasi, terjadi kenaikan bilangan oksidasi ini, dari min 1 menjadi 0 itu kan naik, itu disebut dengan reduktor. Oke. Kita lihat ada reaksi lagi seperti ini. Ada Cl2 bereaksi dengan NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Nah, seperti tadi kita cari bilok masing-masing. Ini biloknya 0. Ini biloknya berapa? Golongan 1A plus 1. Betul. Ini O-nya min 2 hanya plus 1. Na plus 1 pada NaCl ini. Golongan 1A ya, Cl-nya min 1 berarti. Kemudian ini Na plus 1, Cl-nya plus 1 karena O-nya min 2. H2O-nya plus 1, O-nya min 2. Kita lihat bilok Cl sebelum reaksi 0, sesudah reaksi ada yang plus 1, ada yang plus 2. Nah ini turun dari 0 menjadi min 1, kemudian naik dari 0 menjadi plus 1. Nah kita lihat ini 0 menjadi min 1, itu turun berarti reduksi. Tapi di sisi lain ini 0 menjadi plus 1, naik, itu namanya oksidasi. Nah kita lihat reduktornya, zat yang mengalami oksidasi Cl2. Zat yang mengalami reduksi, yang mengalami penurunan bilok, ini juga Cl2. Jadi baik reduktor maupun oksidatornya sama, Cl2. Nah, reaksi di mana oksidator dan reduktornya sama, itu dinamakan reaksi autoredoks atau dikenal dengan disproporsionasi. Terminologi saja ya. Ada lagi seperti ini misalnya reaksinya. H2S plus SO2 menjadi S plus H2O. Kita cari biloknya masing-masing. Ini plus 1, ini min 2. Ini plus 4, ini min 2. Ini 0. Ini plus 1, ini min 2. Kita lihat bilangan oksidasi H sebelum reaksi plus 1, sesudah reaksi plus 1. Acek. S-nya ada yang min 2, ini min 2, jadi 0. Ini naik, tapi yang ini plus 4 menjadi 0, turun ya. Jadi min 2 menjadi 0, itu naik, berarti apa? Oksidasi.
plus 4 menjadi 0, ini turun, reduksi. Nah, kita lihat hasil reduksinya adalah ini, S. Hasil oksidasinya juga S. Ini sama-sama. Nah, reaksi redoks di mana reduksi, hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama disebut dengan reaksi konproporsionasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.